Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir kekuatan iblis dari dunia di dalam tubuhnya dengan keras. Ledakan. Bayangan hitam muncul dari perut nenek moyang masyarakat naga hitam dan muncul di antara langit dan bumi. Hahaha, Black Loah, kenapa kamu memuntahkanku? Apa kamu tidak mau menelanku? Teruslah menelan sebanyak yang kamu bisa. Sial, siapa aku, dan kamu bisa menelanku? Kamu tidak tahu apakah harus melakukannya hidup atau mati. Molly tampak garang. Salah satu lengannya hilang. Kelima jarinya hilang, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Pada saat ini, dia sama ganasnya dengan hantu, dan dia menertawakan leluhur si hitam dengan ganas masyarakat naga, seperti iblis gila. Penampilan ini mengejutkan semua orang. Gila, orang ini gila. Nenek moyang masyarakat naga hitam berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Penghancuran diri Molly menyebabkan celah besar di dunia di dalam tubuhnya runtuh, dan tubuhnya rusak parah. Kuncinya adalah kerusakan dunia di dalam. Tubuhnya tidak akan diperbaiki sama sekali tanpa beberapa waktu. Untuk menghadapi Kaisar Puncak dan menderita kerugian besar, bahkan jika dia berhasil membunuh lawannya, itu akan sangat memalukan bagi leluhur masyarakat naga hitam, dan dia harus berhati-hati selama periode ini agar tidak menjadi sasaran musuh. Yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam paling marah adalah dia jelas-jelas ingin mengusir Molly sebelumnya, tapi orang ini tidak mau pergi dibudidayakan secara gratis. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dapat terlahir kembali setelah lengannya patah, asal-usul yang hilang akan membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan. Leluhur masyarakat naga hitam. Nenek moyang klan bayangan tampak terkejut saat melihat ini. Leluhur klan bayangan, anak ini terluka parah. Cepat tangkap anak ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak dengan marah, kita tidak boleh membiarkan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Membunuh. Nenek moyang klan bayangan tampak ganas. Dia hendak menjelajahi pohon suci Wukong, tetapi dia langsung berubah menjadi monster bayangan besar. Kekuatan hukum yang luar biasa memenuhi udara, dan kekosongan dimanapun ia melewatinya langsung berguncang dan berputar, seperti air mendidih. Semut, menderita kematian. Nenek moyang klan bayangan berteriak dengan marah. Dan dengan raungan, tangan besarnya datang tepat di depan Molly. Bisakah kamu memanggil semut sialan? Molly tampak galak, dan hendak menunjukkannya. Tetapi menemukan bahwa kelima jarinya patah. Dalam krisis, dia menendang kaki kanannya, dan dengan suara gemuruh, jari-jari kakinya langsung menjadi lebih tebal dan lebih besar, berubah menjadi pilar raksasa yang menopang langit. Di jari kakinya, garis-garisnya mengalir dan akarnya terlihat jelas, tiba-tiba bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Gemuruh. Seperti pilar batu giok yang jatuh dari gunung emas. Jari-jari kaki Molly bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Satu sisi berisi misteri. Mengerikan dari struktur jurang, dan itu juga membawa energi iblis yang tak ada habisnya, serta rasa frustrasi dan kemarahan Molly yang tak ada habisnya. Sisi lain membawa kekuatan Kaisar Dewa, nenek moyang klan bayangan, yang bisa menghancurkan segalanya. Keduanya bertabrakan, dan dengan letupan, energi bayangan tak berujung melonjak. Jempol kaki Molly yang tebal seperti tombak, yang sedikit lebih menakutkan daripada terakhir kali dia bertarung dengan leluhur klan bayangan. Tangannya yang besar, seperti tiang surga, tiba-tiba menendangnya. Engah. Tubuh besar leluhur klan bayangan terhuyung mundur, dan kekuatan mengerikan menembusnya.
Aturan di dadanya kabur, dan lubang, berdarah, besar. Dilubangi oleh jari kaki Molly. Di dalam lubang besar itu, kekuatan hukum melonjak dan meledak di bawah tekanan lapisan, mencapai jantung leluhur klan bayangan, Kaisar Dewa. Menggali. 5 jari kaki Molly berkontraksi, dan kekuatan khusus menembus tubuh leluhur klan bayangan, mencoba merobek hati Kaisar Dewa miliknya. Sialan, anakmu berani mengambil hati Kaisar. Ilahiku. Leluhur klan bayangan marah. Dipermalukan oleh Kaisar Puncak yang berlumuran darah dan sangat malu membuat leluhur klan bayangan merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Terutama sebelumnya, jantung Qin Chen terus terkoyak dan dia kehilangan banyak klonnya. Sekarang, melihat Molly juga ingin mengambil jantungnya, dan menggunakan jari kakinya, orang bisa membayangkan kemarahan di dalam hatinya. Gerbang 10.000 bayangan, kabur. Berdengung. Hati leluhur Kaisar Dewa klan bayangan sepertinya tiba-tiba jatuh ke kedalaman dunia. Itu langsung diselimuti oleh kekuatan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, memutus hubungan dengan Demon Lee. Setelah hatinya direnggut berkali-kali oleh Qin Chen. Nenek moyang klan bayangan telah lama menemukan solusi selama periode ini, yaitu menyembunyikan hati Kaisar Dewa di bagian terdalam dunia bayangan tak berujung, membiarkan orang tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Asal-usul bayangan, Matoy. Ledakan. Pada saat yang sama, saat leluhur klan bayangan meraung, bayangan hitam yang menakutkan memenuhi kehampaan, seperti lapisan dunia, mencoba memenjarakan iblis Li dengan erat di dalam. Ibarat kaleidoskop yang terdiri dari miliaran dunia. Sekali terperangkap, tidak akan ada kemungkinan untuk keluar. Molly ketakutan, merasa seolah-olah dia jatuh ke dunia bayangan, tidak mampu merasakan nafas dunia luar. Lagi, Molly kaget dan marah. Dia pernah dipenjara oleh dunia batin nenek moyang masyarakat naga hitam sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan dipenjara oleh asal-usul bayangan nenek moyang klan bayangan setelah menerobos ke alam Kaisar Dewa. Orang-orang ini metode pengekangan memang jauh lebih unggul dari nenek moyang klan bayangan di atasnya. Terlalu sulit untuk mendapatkan hati Kaisar Dewa dari Kaisar Dewa ini, dan itu karena kultivasi saya terlalu lemah. Molly merasa sedih tanpa henti di dalam hatinya, dan pada saat ini dia ingin meningkatkan kultivasinya lebih dari sebelumnya. Sebelumnya, jika itu adalah orang lain, bahkan biksu suci agung yang baik, dia akan dengan mudah menarik hati kaisar pihak lain, namun, apakah itu leluhur dari masyarakat naga hitam atau leluhur dari klan bayangan? Dia tidak bisa dengan mudah mencabut jantungnya. Saya tidak tahu bagaimana Demon Qin berlatih. Dia mampu mengancam leluhur klan bayangan. Sebelumnya, memaksanya untuk memisahkan klon aslinya untuk menghindari teknik menusuk hati Demon Qin. Saya sebenarnya memaksanya untuk klonnya. Tidak bisa melakukannya. Bahkan melakukannya. Molly merasakan rasa malu yang tak ada habisnya di hatinya. Ledakan. Aturan miliaran bayangan datang, seperti sangkar. Mencoba menutupi Demon Lee sedikit demi sedikit. Apa-apaan ini? Apakah kamu bahkan ingin memenjarakanku? Merasakan kekuatan pengekangan yang tak ada habisnya, Molly tiba-tiba menjadi gila. Hanya ada satu tangan yang tersisa, jadi gunakanlah dengan hemat dan gunakan kakimu terlebih dahulu. Meletus. Engah. Molly menendang kaki kanan leluhur klan bayangan. Mematahkannya seketika, dan kemudian membakar kaki kanannya dalam sekejap. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan langsung meledak di dunia bayangan yang tak berujung ini. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu,
membawa kekuatan korosif yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh Kaisar Dewa. Yang kuat, menyapu leluhur klan bayangan dan puluhan ribu bayangan di tempat. Ah! Nenek moyang klan bayangan merasakan kekuatan perlawanan melanda. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhur masyarakat naga hitam sangat malu sebelumnya. Kekuatan ledakan ini terlalu menakutkan, bahkan untuk Kaisar Dewa seperti dia. Suatu hal yang bahkan orang kuat pun tidak dapat menanggungnya. Kekuatan ledakan yang mengerikan ini terus-menerus merobek dunia sumber bayangan yang dia keluarkan. Dan bahkan membuka lubang berdarah di dadanya di tempat, langsung menembus dadanya. Di tengah jeritan yang melengking, leluhur klan bayangan terbang terbalik di tempat dan terluka parah. Dia memperbaiki tubuh dewanya dengan marah dan menatap Molly dengan marah. Dan dampak Molly merobek celah di dunia bayangan langit nenek moyang klan bayangan, memungkinkan pemandangan di sini untuk langsung diproyeksikan ke mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar. Itu, di reruntuhan para dewa, banyak kaisar dewa yang kuat hanya memperhatikan di sini tanpa berpikir terlalu banyak, tetapi pada saat ini, setelah melihat pemandangan di dalam, wajah mereka semua menunjukkan kengerian. Apa yang mereka lihat? Di dunia bayangan, nenek moyang masyarakat naga hitam berlumuran darah dan memiliki lubang besar di perut mereka. Nenek moyang klan bayangan juga berlumuran darah, dan dada mereka tertusuk oleh semacam kekuatan di depan mereka. Ada orang yang sangat menyedihkan. Itu adalah kaisar tertinggi yang diburu oleh leluhur masyarakat naga hitam sebelumnya. Pada saat ini, Kaisar Puncak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Ada darah yang menetes di mana-mana. 1. Lengan dan 1 kaki hilang, dan kelima jarinya hilang. Pada tingkat Kaisar Puncak, lengan normal dapat dipadatkan sesuka hati. Namun, anak laki-laki di depannya tidak memperbaiki lengan dan pahanya. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah pihak lain merusak asal-usul intinya. Kalau asal rusak pasti tidak cukup hanya dengan mematahkan lengan dan meregenerasinya, namun akan membutuhkan waktu yang tak terhitung untuk berkonsentrasi kembali. Jelas sekali bahwa Molly menderita luka yang sangat serius. Tapi betapapun seriusnya dia hanyalah seorang kaisar puncak. Mungkinkah dua kaisar dewa agung, leluhur masyarakat naga hitam dan leluhur klan bayangan, tidak mampu mengalahkan satu sama lain? Ataukah nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang masyarakat naga hitam bukanlah tim yang sama, dan mereka pernah bertarung sampai mati sebelumnya? Berbagai spekulasi muncul, dan pada saat yang sama, banyak orang berkuasa juga melihat Meng Tianhui, biksu suci agung dan lainnya di lapangan, serta pohon suci Wukong di lembah itu. Pohon ilahi Wukong sekarang mekar dengan cahaya luar angkasa yang menakutkan, megah dan megah. Cahaya luar angkasa yang menyebar membuat semua orang diam-diam terkejut. Ini jelas merupakan harta karun setingkat dewa kaisar. Dan itu juga merupakan harta karun luar angkasa teratas. Pantas saja nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan akan menutupi segala sesuatu di medan perang dan tidak membiarkan kita melihat apapun. Harta karun luar angkasa sebenarnya adalah harta luar angkasa setingkat kaisar dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan sangat licik. Mereka berpura-pura menangkap kaisar puncak ini, tapi sebenarnya mereka bertarung demi harta karun luar angkasa setingkat kaisar dewa di dalamnya. Ledakan. Pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Awalnya,
banyak orang kuat hanya memproyeksikan perhatian mereka ke sini. Pada saat ini, kekuatan menakutkan langsung disiagakan dan bergegas menuju tempat ini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Harta karun luar angkasa tingkat Dewa Kaisar. Siapa yang tidak tergerak? Brengsek. Ekspresi leluhur klan bayangan berubah drastis, dan dia buru-buru memperbaiki dan menyembuhkan dunia langit bayangan, tapi hatinya tiba-tiba tenggelam. Sekarang kita dalam masalah. Harta karun itu bocor, dan mereka tidak lagi hanya menghadapi Molly, tetapi juga kaisar dewa kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya dari reruntuhan 10.000 dewa.